Saya doakan mudah-mudahan yang mengucapkan salamnya dengan kompak dan semangat, bila perlu pakai tenaga dalam. Semoga yang punya hutang sing lunas hutangnya. Amin. Yang belum dapat jodoh, dapat jodohnya. Amin. Ini keras hutangnya ya, namanya keras. Yang apa namanya, pengen dapat rezeki, pekerjaan, dapat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tes takbirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah makan, Pak? Nanti setelah lagi ya. Coba lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, merdeka. Merdeka. Shallu ala Nabi. Ini kejemur ya tadi ya? Panas ya? Ya. Alhamdulillah. Hidang aduh. Enggak sih hidang, bukan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kan baru 2 kali. Nah, yang terakhir tadi 3 kali. Jadi Allah itu Allahu witran wa yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan senang bilangan-bilangan ganjil ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbana hab lana, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala huwa aidan fi ayatin ukhra, Rabbi hab li minas salihin. Qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, kullu gulamin murtahinun bi aqiqatihi tulbahu anhu yawma sab'ihi wa yukhlaqu wa yuhamma wa yukhlaqu wa yusamma sami'na wa ta'na rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahu al-'aliyyim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Setelah kita melaksanakan rangkaian tradisi yang mudah-mudahan menjadi nilai ibadah bagi kita semua, dari mulai membacakan surah Fatihah, surah-surah lainnya, termasuk juga fadilah surah Yasin, termasuk juga pembacaan Al-Barzanji, marhaba ya istilahnya, dengan bayi yang dikelilingkan ke tiap-tiap jamaah satu demi satu. Setelah itu mengguntingkan rambut. Ini sudah sesuai dengan apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Yang namanya akikah itu perhatian di buku kumpul ya. Soalnya kalau di pengajian rutin jangan sebanyak ini. Ya. Video udah jalan? Jalan. Oke, sip. Pemirsa YouTube channel Abi Hilman, jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Yang belum tahu ketik aja Abi Hilman itu. Nanti keluar itu insyaallah di channel Yusuf Abi Hilman. Yusuf YouTube. Wah, YouTube eta. Nah, ini perhatikan ini. Ketika anak bayi baru lahir, maka sunnahnya adalah tulbahu anhu yawma sab'ihi. Setiap anak yang baru lahir itu tergadai jiwanya, dan untuk menebusnya dengan pelaksanaan akikah di acara walimatul walimatul tasmiyah atau walimatul akikah. Itu menyembelih hewan. Kalau laki-laki 2 kambingnya, kalau perempuan 1. Itu afdal pertama di hari ke-7 dan yang seterusnya. Yang kedua memberikan mencukur rambut, wa yukhlaqu, hingga botak bolena. Kalau dikelilingkan itu tradisinya. Tapi yang paling penting itu dibersihkan dulu rambutnya. Kalau ada rezekinya digeramkan dengan emas lalu diinfakkan. Setelah itu ayo sama memberikan nama yang baik. Nah, ini alhamdulillah ada Muhammadnya, jadi baik. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Mudah-mudahan bayi tersebut besarnya menjadi orang yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan nama tadi apa? Muhammad Pajero? Kasio. Muhammad Kasio. Oh ya, Muhammad Kasio. Rapasa. Nah, kalau Kasio apa namanya? Rapasanya nggak tahu itu. Yang penting Muhammadnya orang yang terpuji. Ya. Pokoknya mah itu mungkin dari mana? Dari Google apa mana? Ya pokoknya mantap lah. Muhammad itu mantap. Ya. Mudah-mudahan diharapkan menjadi soleh. Seperti halnya bapaknya. Tadi apa? Muhammad Pajeo bin Muhammad Deni. Nah, ada Muhammadnya, boleh lah.
Yang penting ada Muhammadnya. Perkara Denny kesananya nggak ngerti. Pokoknya ada Muhammad yang paling penting. Ya. Selalu ada Nabi Muhammad. Orang kalau pakai nama Muhammad kan misalnya menjadi tukang copet malu. Pemirsa, telah ditangkap seorang pencopet yang atas nama Muhammad Denny. Kan nggak bagus. Ya, ada pakai Muhammad copet. Ya. Pemirsa, gembong komunis PKI telah ditangkap, namanya Muhammad Fulan misalnya. Wah, nggak cocok. Ya. Atau misalnya Muhammad Joni, nggak cocok. Ya. Kalau yang pakai nama Muhammad itu mesti kelakuannya juga harus seperti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Maka dengan diamanahi seorang anak ini dinamai ada Muhammad, ada Muhammadnya. Mudah-mudahan kelakuan beliau, kelakuan anak ini nanti besarnya meniru jejak langkah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena anak yang saleh itu adalah penerang bagi keluarganya, penyejuk mata hati keluarga. Ini paling penting. Terserah dia mau misalnya soleh dalam urusan dunia, baik dalam urusan dunianya, dia mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi teknokrat, mau jadi orang-orang kantoran, pedagang, saudagar dan sebagainya, apapun itu, yang penting bermental atau bertipe tipikalnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu yang paling penting. Mau jadi insinyur, apa hakim segala macam, yang penting seperti Rasul. Itu yang paling utama. Makanya dengan akikah ini diharapkan banyak doa di dalamnya sehingga anak ini menjadi anak yang terbaik, anak yang saleh. Sembelihkan hewan. Kemudian yang kedua adalah mencukur rambutnya, membersihkan segala macam keburukan yang berada di kepalanya. Ini ada filosofinya seperti itu. Dan satu lagi adalah wayusamma, memberikan nama yang baik. Maka jati diri seorang muslim diantaranya pakai nama Muhammad dan seterusnya, itu adalah sebagai doa. Al-ismu minad doa, nama itu bagian dari doa. Kemudian di awal tadi, salah satu contoh doa yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 74, di sana dinyatakan bahwa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Tuhan kami, berikanlah, anugerahkanlah kepada pasangan-pasangan kami dan keturunan-keturunan kami qurrata ayun, penyejuk pandangan hati, wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah dari keluarga kami ini pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang paling penting. Karena tanpa ketakwaan dari keluarga, maka keluarga ini akan hina sehina-hinanya. Kalaupun keluarga ini sukses, tapi bukan ahli musola, bukan ahli masjid, sebentar suksesnya itu. Paling-paling berapa? Paling panjang mungkin 70 tahun, 80 itu pun sudah makin jarang. Tapi kalau keluarga ini sukses, dia jadi ahli musola, ahli masjid, keluarga tersebut juga ahli infak sedekah, maka walaupun umurnya cuma 60 tahun misalnya, ya paling panjang 60 tahun, tapi kebaikannya dikenang sepanjang masa. Ini yang paling penting. Sebagaimana kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, ketika lahir ke alam dunia itu seluruh alam bersinar bercahaya. Nah, mudah-mudahan dengan kelahiran Ananda Muhammad ini, sekarang Muhammad Kazio Prafasa, mudah-mudahan dunia ini dibuat seolah-olah bersinar karena akan muncul calon ulama baru. Ini tadi diharapkan ya, tadi dinyatakan oleh Ustaz Ricci, semoga jadi hafizah ulama yang baru, jadi orang saleh ya, daftar orang saleh bertambah. Ini penting. Maka nanti ketika anak ini makin besar, didiklah dengan secara islami, ya, didik dengan secara bagus-bagus, yang baik-baik mendidiknya itu. Perdengarkanlah ayat suci Al-Quran, salawatan, perdengarkanlah ceramah-ceramah keislaman, walaupun dia terlepas belum ngerti. Jangan sampai anak baru lahir atau nangis ya, ketika baru lahir dia rewel nangis, apa yang diperkenalkan pertama? Jangan sampai diperkenalkan HP. Sekarang ini anak lagi nangis sedikit, zaman sekarang yang diperkenalkannya main game, sehingga biar anteng, anaknya jadi anteng, main game. Jangan, ngajikan ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya wajar anak-anak di zaman sekarang kecilnya sudah pada pintar main HP, tapi ngaji Qurannya belum pada bisa sampai SD kelas 6. Pernah Habib dialog dengan salah seorang anak, kamu kelas berapa? Kelas 6. Sudah ngaji Quran kan? Belum, baru Iqra 1. Ya.
Kan celaka itu, bahaya. Ini adalah satu bentuk kegagalan sebetulnya. Walaupun masih bisa diperbaiki, tapi janganlah anak-anak ini ya kita terlambatkan dari segi pembacaan Al-Qur'an yang ngeri. Ya. Kemudian satu lagi yang ingin Nabi sampaikan pada kesempatan kali ini mumpung pada ngumpul ya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam rangka walimatul aqiqah, walimatul tasmiyah. Kita bersuka cita atas kelahiran Nanda Muhammad Mazio Rapasa ini. Kita bersuka cita di sini. Kita bersyukur sebagaimana tadi kata sambutan mengutip sebuah ayat yang populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nah ini. Kalau kamu bersyukur, nikmatku akan kutambah. Tapi kalau kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Nah, maka dengan adanya syukur nikmat ini, kita silaturahmi bareng-bareng, kita dapat santapan jasmani dan rohani, insya Allah. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan kenikmatannya Allah kekalkan. Amin. Amin. Dikekalkan di sisi Allah, ini paling penting. Makanya mumpung ada hikmah thalabul ilmi ini, ya saya memanfaatkan momentum saat sekarang ya. Karena untuk mengumpulkan masyarakat seperti ini sangat-sangat susah. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini bisa berkepanjangan. Saya saya nasihatkan kepada jemaah sekalian dan terutama di saya pribadi, ayo kita berkumpul di sini dalam satu kesatuan, ikatan tali ukhuwah Islamiyah. Hindarkanlah yang namanya pertikaian perpecahan itu, karena umat Islam makin bertikai makin pecah, sulit untuk menang. Umat Islam semakin dia bersatu, maka umat Islam akan berjaya. Tidak akan berani lagi tuh misalnya ada azan dibandingkan dengan gonggongan anjing. Tidak akan berani lagi ada azan dibandingkan dengan ibu-ibu yang sedang berdendang, ibu-ibu Indonesia. Tidak akan ada lagi yang namanya orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Kenapa? Karena Islam sudah bersatu dan umat Islam makin disegani. Kenapa umat Islam tidak disegani saat ini? Banyak orang yang melakukan hal-hal yang macam-macam dalam pernyataannya. Karena umat Islam belum bersatu. Maka dengan adanya hikmah daripada acara akikah ini hanyalah momentum sebagai syukur nikmat kita kepada Allah. Namun lepas dari acara akikah ini, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersatukan kita dalam nikmat iman dan Islam. Sekarang kita berkumpul di rumah Sahibul Bait Bapak Muhammad Deni ini. Mudah-mudahan nanti di hadapan Allah kita juga akan Allah kumpulkan kembali dalam keadaan bahagia, insya Allah ya Pak ya. Mudah-mudahan semuanya dapat bertemu dengan Allah. Satu pun dari kita tidak ada yang tersisa. Mudah-mudahan semuanya pada ngumpul, jangan sampai ada yang ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Itulah kiranya dapat saya sampaikan, sekedar untuk menyampaikan amanah ya, bahwa kita ini betul-betul harus syukur nikmat, dan kita ini harus harus betul-betul lebih kuat iman dan takwa kita setelah kelahiran bayi ini. Ini tanggung jawab besar bagi keluarga, khususnya bagi keluarga ini ya, kehadiran manusia baru istilahnya. Baru berapa hari sekarang? Baru berapa hari bayi? 2 bulan. Nah? 10 bulan? Oh 2 bulan. Alhamdulillah baru 2 bulan. Ya ini tanggung jawab besar, amanah bagi keluarga, amanah bagi Pak Deni, karena apalagi ini laki-laki. Nah ini mudah-mudahan ya, untung alhamdulillah diakikahnya baru 2 bulan. Coba kalau diakikahnya misalnya sudah 40 tahun. Nah itu. Mudah-mudahan saja ini amanah besar ini dapat dipegang dengan sebaik-baiknya, dan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan sang bayi besar nanti menjadi orang yang soleh. Ini gimana? Doa ya? Oke. Baik. Jangan lupa nanti malam Senin itu masih ada pengajian lagi dengan saya ya, insyaallah di Musholla Asyakur. Ini amanah sudah tersampaikan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan dan bayi menjadi makin soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar terlebih dahulu ya, dan mohon suasananya lebih dihikmatkan lagi, jangan ribut dulu ya. Kita mau mengemis kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه النية ولكل نية صالحة نسألك الإجابة ببركة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نبي الله. اللهم اغفر وارحم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والزلازل والنهان وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. khusus untuk bayi. Rabbi habli minas salihin Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a Rabbi radiya Rabbi radiya Rabbi radiya. Ya Allah ya Rabbana, ampuni rahmati berkahi kami ya Allah, baik yang masih hidup pun yang telah wafat ya Rabbana. Naungi segenap langkah rezeki, umur, kemudahan urusan, dikabul hajat dan kebaikan lainnya dengan berkah rahmah maghfirahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jauhkanlah kami, lindungilah kami dari segala macam wabah penyakit, bala bencana, fitnah, keji, marah, bahaya dan keburukan lainnya ya Allah. Wabil khusus tipuan, godaan, kejahatan, makar syaitanir rajim. Ya Allah ya Rabbana, istajib doana ya Allah, kabulkan permohonan kami ini ya Rabbana. Ya Allah, telah hadir 2 bulan kira-kira umurnya seorang bayi Muhammad Nazio Rafasa. Mudah-mudahan kami mohon pada Engkau ya Allah, kami lemah untuk mendidiknya ya Allah, maka curahkanlah kami kekuatan ya Allah untuk bisa mendidiknya, khusus untuk ayah bundanya ya Allah. Mudahkan beliau-beliau itu untuk membimbing anak baru yang lahir di muka bumi ini ya Allah. Jadikan daftar orang-orang soleh ya Allah, jadikan beliau itu, bayi itu sebagai daftar orang-orang soleh ya Allah, sebagai ulama-ulama yang soleh ya Allah. Kalau jadi ustaz-ustaz yang soleh ya Allah, kalau jadi pengusaha, saudagar, jadikanlah yang saleh ya Allah. Kalau jadi hakim ya Allah, jadikan yang saleh ya Rabbana. Kalau jadi pengusaha, orang-orang kantor,
pejabat negeri dan sebagainya, tolong jadikanlah yang saleh ya Allah. Jadi apapun tolong jadikan yang saleh ya Allah. Jangan Engkau jadikan orang yang tidak saleh ya Rabbana. Jangan sampai Engkau daftarkan dia pada daftar orang-orang jahat ya Allah. Sudah terlalu banyak orang jahat di muka bumi ini ya Allah. Maka tolong ya Allah, kami mohon berkah dari Engkau ya Allah, agar perbanyak daftar orang-orang baik ya Allah. Ketika kami mengaminkan ini, semoga juga berlaku untuk putra-putri kami ya Allah. Ketika kami mohon ini ya Allah, semoga Engkau berlakukan untuk anak keturunan kami ya Allah. Karena begitu susah ya Allah kami mendidik mereka ya Allah. Kami lemah ya Allah, sedangkan perintah-Mu itu ya Allah, wa anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sedangkan apalah daya kami Allah untuk memelihara anak keturunan kami dari api neraka ini? Apalah daya kami? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali hanya pertolongan dari-Mu lah yang kami harapkan ya Allah. Engkau yang maha tinggi lagi yang maha agung ya Allah. Kami mengemis ya Allah, kami menghibah di hadapan Engkau ya Allah. Sungguh banyak dengungan-dengungan bahwa kiamat sudah dekat. Namun kami mohon kepada Engkau ya Allah, bahwa kami dan generasi keturunan kami, zuriyah kami, pasangan kami ya Allah, jangan sampai menghadapi kiamat itu yang sangat pedih ya Allah. Kiamat goncangan yang sangat dahsyat. Kiamat adalah huru-hara di alam raya dengan sangat dahsyat ya Allah. Jangan sampai kami mengalaminya ya Allah. Anak keturunan pasangan kami jangan sampai mengalaminya ya Allah. Untuk itu ya Allah, tolong curahilah kami kekuatan untuk melindungi segenap anak keturunan kami, pasangan kami ya Allah, dari segala macam keburukan-keburukan yang dilontarkan oleh komunis, Syiah, Ahmadiyah, Yahudi, Nasrani, dan keburukan-keburukan lainnya ya Allah. Tolong ya Allah, tolong tunjukkan ya Allah bahwa yang hak itu adalah hak dan kami dapat melaksanakannya ya Allah. Dan tunjukkan kepada kami kalau yang batil itu adalah batil, dan tunjukilah kami cara untuk menghindarkannya ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah ke rumah tangga kami ya Allah. Kami lemah mempertahankan rumah tangga ini kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Banyak ya Allah godaan dari rumah tangga kami, prahara rumah tangga, baik itu ekonomi dan sebagainya. Tidak sedikit pasangan yang bercerai gara-gara faktor ekonomi, tidak sedikit pasangan yang bercerai gara-gara guna-guna dan seterusnya ya Allah. Maka lindungilah kami dari godaan-godaan itu ya Allah. Jadikanlah kami tidak silau dengan dunia ya Allah. Jadikanlah kami pertahanan benteng keluarga kami kuat ya Allah, sehingga syaitan tidak akan mampu menembusnya ya Allah. Persatukanlah kami dari mulai di dunia ini hingga di akhirat nanti dengan pasangan dan keturunan kami ya Allah, serta dengan hamba-hamba-Mu yang beriman lainnya ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan segenap urusan kami yang terlilit hutang piutang, tolong bantu lunasi ya Allah. Lepaskan kami dari belitan riba ya Rabbana. Ya Allah, berkahkan juga selain keluarga kami, mohon berkahkan rumah kami, berkahkan rezeki kami. Jadikanlah kami orang yang pandai, rajin juga untuk infak sedekah, selain juga hablum minallah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, sungguh banyak musibah yang Kau curahkan kepada kami. Kami sejujurnya bukannya tidak ridho ya Allah, kami ridho atas musibah yang Engkau turunkan pada kami ya Allah. Kami ridho ya Allah, kami ikhlas ya Allah. Namun curahkanlah kami kekuatan ya Allah untuk menghadapinya ya Rabbana. Curahkanlah kami kekuatan untuk menghadapinya ya Rabbana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya sattar ustur uyubana, ustur uyubana, tutupilah aib kami ya Rabbana, dan curahkanlah kami kekuatan untuk menutupi aib sesama kami agar tidak bergunjing ghibah namimah ya Allah. Ustur uyubana ya Allah ya Rabbana ya mujibas sa'ilin. Wa sallallahu ala rasulillah Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat
Mohon maaf terutama kepada tuan-tuan guru, para ustadz, Ustaz Ricci, Ustaz Marno, dan yang lain-lainnya, tuan-tuan guru, tuan-tuan jamaah. Mohon maaf bila ada yang disampaikan oleh Habib Hilman ini banyak kesalahan. Kita perlu bertemu lagi nanti malam di Musala Syakur. Bila bisa bilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.